Udah. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah, webinar dibawa pulang untuk sarapan. Mari belajar dengan harapan mau bermanfaat bekal masa depan. Sebuah kehormatan dapat menyapa Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa dalam keadaan sehat dan insya Allah penuh semangat. Saya, Ria Setiani dari TK PAUD Negeri Pembina Tanjung Pandan Belitung, izinkan bertugas membantu acara menjadi moderator selama beberapa jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu Guru, hari ini kita akan membahas topik yang relevan dengan perkembangan zaman, yaitu tentang kecerdasan artifisial atau bisa kita sebut AI. Kita tahu dunia terus bergerak maju dengan cepat dan kecerdasan buatan atau AI kini menjadi bagian yang terpisahkan dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan sangat membantu kita sebagai pendidik mencari materi dengan cepat untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin terbesit pertanyaan di benak kita, perlukah anak usia ini tahu tentang AI? Bukankah itu terlalu rumit atau menjadi bahaya? Dan bagaimana cara mengenalkan bagi anak usia dini dengan aman, edukatif, dan menyenangkan? Nah, melalui webinar ini kita akan kumpas tuntas bagaimana kita menjadi fasilitator yang tepat bagi anak-anak untuk memahami AI sebagai alat yang membantu kita, dan kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial ini yang melalui permainan, cerita, aktivitas sehari-hari yang mereka sukai saat tetap menjaga. Siapkan catatan Bapak dan Ibu Guru, dan mari bersama-sama menjelajahi dunia dengan memanfaatkan AI dengan aman, cerdas, berpotensi melalui dua narasumber hebat kita. Namun, sebelum kita mulai, saya membacakan tata tertib webinar pada hari ini. Pertama, peserta diharapkan mengubah nama lengkap dan format nama underscore lembaga sekolah. Kedua, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan tanya jawab menulis pada kolom chat atau live chat. Dan terakhir, Bapak dan Ibu Guru, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komunitas Pijar, Ibu Trisna Yanti SPD Yan Afriandi, MM. Yang terhormat baik Bapak dan Ibu Guru, untuk memulai webinar hari ini, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya,
Agar acara kita belajar berjalan lancar, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai rasa nasionalitas lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon duduk dalam posisi tegak. Oke, selanjutnya, mari kita sebutkan di Tanjung memberikan sekali kita yang itu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih Bunda Ria selaku moderator pada hari ini. Yang terhormat narasumber webinar Pijar pada bulan Juli ada Bunda Megawati dan Bunda Rantini Hardianti. Yang terhormat teman-teman dari kepala sekolah panitia penyelenggara ataupun bunda-bunda guru yang hari ini tergabung di kegiatan webinar kita yang berjudul tema pada kali ini yaitu mengenalkan kecerdasan artifisial bagi pendidikan
anak usia dini dengan aman, edukatif, dan menyenangkan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita laksanakan kegiatan webinar untuk di penghujung bulan Juli. Sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa untuk kegiatan webinar sendiri yang semula kegiatan tema di bulan ini adalah praktik baik tentang literasi, kemudian akhirnya dikarenakan teman-teman ada tema yang segera harus diketahui dibahas bersama, yaitu berkenaan tentang kecerdasan artifisial, maka untuk tema literasi sendiri nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Jadi para calon narasumber yang pada bulan ini sebenarnya sesuai dengan jadwal itu digeser di bulan Oktober. Kita untuk yang di bulan ini khususnya di kecerdasan artifisial. Bunda dan kawan-kawan semuanya, kegiatan hari ini memang sengaja spesial untuk dua bunda narasumber kita. Ada Bunda Mega nanti yang juga menyampaikan serta dengan Bunda Ratini. Jadi beliau berdua ini kemarin mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Siamolek, dan insya Allah akan berbagi apa saja berhubungan dengan kecerdasan artifisial ini yang bisa nanti dimanfaatkan untuk guru dalam kegiatan pembelajaran, atau yang bisa dimanfaatkan juga oleh guru-guru kita di PAUD untuk membantu mensupport ya dalam program-program atau tugas-tugas mereka dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang profesional. Nanti silakan untuk menyimak kawan-kawan apa saja dan bagaimana ya, apakah menggunakan aplikasi tertentu atau bagaimana. Nah, kita simak saja bersama-sama. Oke, selamat mengikuti kegiatan webinar. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan ada yang kurang berkenan ya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar bulan Juli dinyatakan dibuka. Terima kasih. Baik. Membuka ini kita masuk ke dalam hebat kita, yaitu Bunda Wati dan Budi. Ya, halo Bunda. Ya, Halo Bunda Ria. Bu Rantini terlebih dahulu yang akan menyampaikan presentasi ya. Ya, Assalamualaikum Bunda Mega dan Bunda Rantini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Mei, Bunda Mega dan Ibu Rantini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bun, walaupun Ya luar biasa agak pastinya. kurang sehat. Kedua narasumber kita sudah siap ya Insya Allah. untuk memaparkan materi yang sangat menarik dari TK Negeri Pembina, namun dari cabang yang berbeda. Jika Bunda Mega dari TK Pembina Tanjung Bunda dan Bunda Rantini dari TK Pembina Negeri Pegantungan. Oke, baik, baik. Eh, langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bunda Rantini.
Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak on cam karena pertama mati lampu dari jam 9 tadi. Kondisi sinyal juga memang kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid PAUD Kabupaten Belitung, yang saya hormati Pembina Satuan Pendidikan Kabupaten Belitung, yang saya hormati Ketua Kombel Pijar, Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam webinar pada hari ini. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Apakah sudah muncul, Bun, Bunda? sudah. Sudah ya. Terima Sudah kasih. terlihat. Sudah ya. Baik, terima Ya. kasih. Syukur alhamdulillah, kebetulan kami diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan mengenai AI in the Classroom yang dilaksanakan oleh Siamolex, yang mana Siamolex itu merupakan ad hoc dari kementerian, dan pembahasannya itu tentang pembelajaran AI yang mana untuk bantu Bapak Ibu guru sekalian di kelas. Saya yakin dan percaya sebagian, mungkin semuanya juga sudah memahami apa sih itu AI. AI itu adalah kecerdasan buatan yang mana mesin peniru perilaku manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sekarang ini sangat berpengaruh sekali AI itu dalam dunia pendidikan. Salah satunya memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing siswa, dan bisa juga membantu mengurangi beban kerja guru untuk mengenai administrasinya. Banyak sekali yang dipelajari pada kegiatan yang sudah dilakukan. Salah satunya yang akan saya bahas yaitu tentang bagaimana membuat modul ajar ataupun RPP menggunakan AI. Banyak kali yang bisa kita gunakan aplikasi AI untuk pembuatan modul ajar dan RPP. Salah satunya yaitu ChatGPT, terus Gemini AI, Canva, Magic School, dan Teaching. Mungkin kawan-kawan sudah banyak menggunakan beberapa aplikasi ini untuk membuat modul ajar. Sebelum kita membuat modul ajar menggunakan AI, kita harus mengerti dulu terlebih dahulu apa sih modul ajar atau apa sih RPP dan komponen-komponennya itu apa. Kenapa kita perlu mengetahui itu? Karena AI itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah atau bisa dikenal dengan prompt. Ketika kita memerintah AI itu dengan secara sederhana, maka yang dihasilkannya pun sederhana sesuai perintah kita. Tetapi ketika kita mengetahui kerangka modul ajar itu apa, kerangka RPP itu bagaimana, dan kita spesifikkan perintahnya, maka hasil yang bisa dihasilkan oleh AI juga maka jauh lebih baik dan bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, gurunya, pendidiknya itu harus memahami terlebih dahulu apa yang mau kita perintahkan kepada AI agar hasilnya itu maksimal. Ini komponen-komponen mengenai apa itu modul ajar dan apa RPP, karena memang ada perbedaan sedikit. Modul ajar itu lebih luas cakupannya, RPP lebih sederhana. Tadi yang sudah saya bahas,
pendidiknya harus mengetahui terlebih dahulu kerangka modul ajar itu sendiri. Apa saja? Karena ketika kita mengetikkan perintah atau kepada aplikasi pembuat AI itu mengetikkan buat saya modul ajar. Maka AI bukan modul ajar, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu apa kebutuhannya. Oh, kita mau membuat modul ajar nih. Kita harus tahu dulu kerangkanya. Modul ajar itu seperti apa? Yang harus, komponen-komponen yang harus itu apa? Pertama, seperti identitas modul, kemudian gambaran umum, kompetensi awalnya, kompetensi intinya, asesmen awal, peta konsep, sarana dan prasarana, model pembelajaran, serta rubrik penilaian. Kalau kita sudah paham, ini bisa kita copy paste kepada aplikasi tersebut, kemudian kita rincikan. Nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya kita kemudian materi pembelajarannya, kemudian metode yang digunakan, media pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan tentu harus ada rubrik penilaiannya. Saya akan mempraktekkan pembuatan modul ajar atau RPP menggunakan salah yang tadi sudah dijelaskan. Saya akan menggunakan Tici. Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Belum, Bun. Belum ya? Iya, Masih masih ini ya, masih apa? masih presentasi, Bun. Masih presentasi. Tunggu ya, saya stop dulu. Bagaimana, Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, Bun. Sudah. Nah, ini salah satu aplikasi Tiki, ChatGPT, Gemini AI, Tiki, Canva. Jika kita gunakan untuk pembuatan modul ajar atau RPP, jika kita teliti itu ada eh, perbedaan dari hasilnya. Nah, semakin kita sering menggunakan, maka kita akan tahu mana yang lebih lengkap dan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Sini saya akan mencontohkan menggunakan Tici. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum kita memerintah AI itu, kita harus tahu nih, kita maunya apa jika kita mau membuat RPP. Kemudian kita tahu RPP itu seperti apa, kerangkanya apa. Nah, kalau sudah tahu, baru kita perintahkan kepada AI-nya. Untuk awalnya, buka Chrome atau Google, cari Tici AI, kemudian seperti biasa, login pakai akun, boleh akun Belajar ID atau akun email biasa, kemudian tampilannya akan seperti ini. Untuk pembuatan rencana pembelajaran, kita mengklik di bagian ini. Nah, di sini ada topik, apa yang mau kita angkat. Biasanya kita tema ya, kita contohkan. Sini tema aku Indonesia. Nah, untuk kompetensi sendiri kita sudah tahu bahwa ada ini acuannya. Acuan kita menggunakan yang terbaru itu Permen nomor 137 tahun 2025. Boleh kita ketikkan di sini. Jadi nanti AI yang dihasilkan itu mengacu kepada permen itu, jadi tidak menyimpang gitu. Tidak apa sesuai dengan yang sudah 2020 tingkat kita tambahkan anak-anak. Nah, tapi di sini yang sesuai yang untuk kita mau laksanakan di kelas seperti apa.